Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sadik dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bogor. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari kampus, yaitu menjelaskan sedikit uh, tentang sistem urinaria, sistem reproduksi pria dan wanita, otot, dan sistem pencernaan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu sistem urinaria. Sistem urinaria ini adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh, dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh itu bisa bentuk larutan dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kandung kencing, dan uretra. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis. 3. Melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Jumlahnya ada 2, yang sebelah kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Fungsi ginjal itu memegang peran penting dalam mengeluarkan zat-zat toksis atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari ureum protein. Fungsi ginjal terdiri dari uji protein albumin, yaitu bila ada kerusakan pada glomerulus atau tubulus, maka protein dapat bocor dan masuk ke urin. Uji konsentrasi ureum darah. Bila ginjal tidak cukup mengeluarkan ureum, maka ureum darah naik di atas kadar normal 20-40 mg/%. Uji konsentrasi. Pada uji ini dilarang makan dan minum selama 12 jam untuk melihat sampai beberapa tingkat berat jenis naiknya. Struktur ginjal itu sendiri, setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan luar terdiri dari lapisan korteks, substansia corticalis, dan lapisan sebelah dalam bagian medula, substansia medularis, berbentuk kerucut yang disebut renal piramid. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Masing-masing piramid dilapisi oleh kolumna renalis. Jumlah renalis 15-16 buah. Baiklah, pada ginjal diperkirakan ada 1 juta nefron. Selama 24 jam dapat menyaring darah sekitar 170 liter. Arteri renalis membawa darah murni dari aorta ke ginjal. Lubang-lubang yang terdiri pada piramid renal masing-masing membentuk simpul dari kapiler satu badan Malpighi yang disebut glomerulus. Pembuluh eferen yang bercabang membentuk kapiler menjadi vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Ginjal berfungsi mengatur volume air atau cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik, dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh bergantung pada apa yang dimakan. Campuran makan menghasilkan urin yang bersifat agak asam atau pH kurang dari 6. Ini disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Terus ekskresi sisa hasil metabolisme
atau ureum, asam urat, kreatinin, zat-zat toksik, obat-obatan hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peran penting mengatur tekanan darah atau sistem renin, angiotensin, aldosteron. Filtrasi glomerulus. Kapiler glomerulus secara relatif bersifat impermeable terhadap protein plasma yang lebih besar dan permeable terhadap air dan larutan yang lebih kecil seperti elektrolit, asam amino, glukosa, dan sisa nitrogen. 3 faktor pada proses filtrasi dalam kapsula Bowman menggambarkan integrasi ketiga faktor tersebut. Pertama, tekanan osmitik atau TO. Yang kedua, tekanan hidrostatik atau TH. Terus, perbedaan tekanan osmitik plasma dengan cairan dalam kapsula Bowman mencerminkan perbedaan konsentrasi protein. Perbedaan ini menimbulkan pori-pori kapiler, mencegah protein plasma untuk difiltrasi. Proses pembentukan urin. Glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada sampai Bowman berfungsi untuk menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Pada tubulus ginjal akan terjadi penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring pada glomerulus. Sisa cairan akan diteruskan ke piala ginjal terus berlanjut ke ureter. Urin berasal dari darah yang dibawa arteri renalis masuk ke dalam ginjal. Darah ini terdiri dari bagian padat yaitu sel darah dan bagian plasma darah. Ada 3 tahapan pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi. Yang kedua, proses reabsorpsi. Yang ketiga, proses sekresi. Yang terakhir, proses sekresi. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteri renalis. Arteri ini berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri interlobaris, kemudian menjadi arteri arcuata. Persarapan ginjal. Ginjal mendapat persarapan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersama dengan pembuluh darah yang masuk ginjal. Reabsorpsi dan sekresi tubulus. Sewaktu filtrasi glomerulus memasuki tubulus ginjal, filtrat ini mengalir melalui bagian-bagian tubulus sebelum diekskresikan sebagai urin. Beberapa zat diabsorpsi kembali secara selektif dari tubulus dan kembali ke dalam darah, sedangkan yang lain disekresikan darah ke dalam lumen tubulus. Baiklah, yang sekresi urin, filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus plus sekresi tubulus. Yang pertama yaitu reabsorpsi tubulus. Ginjal menangani beberapa zat yang difiltrasi secara bebas dalam ginjal dan diabsorpsi dengan kecepatan yang berbeda. Kecepatan masing-masing zat dapat dihitung sebagai berikut. Yaitu kecepatan filtrasi glomerulus dikali kecepatan plasma. Baiklah, yang kedua yaitu reabsorpsi tubulus proksimal. Secara normal, sekitar 65% dari muatan natrium dan air yang difiltrasi dan nilai persentase terendah dari klorida akan diabsorpsi oleh tubulus proksimal sebelum filtrat menjadi ANSA Henle. Presentasi ini dapat meningkat atau menurun dalam berbagai kondisi fisiologis. Baiklah, kelainan. Untuk kelainan kongenital ginjal dapat terjadi tidak terdapatnya ginjal berbentuk seperti sepatu kuda,
Kista ginjal, di mana ginjal mempunyai kista dalam jumlah yang besar sebagai akibat dari kesalahan perkembangan dan perkembangan tubuh. Penyakit ginjal. Gagal ginjal akut dapat di Baiklah, ureter terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih, vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Dengan penampang 0,5 cm, ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding abdomen terdiri dari dinding luar, jaringan ikat, jaringan fibrosa, lapisan tengah, lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter berjalan hampir vertikal ke bawah sepanjang fascia musculus pros dan dilapisi oleh peritoneum. Pars abdominalis ureter dalam kapung abdomen ureter terletak di belakang peritoneum sebelah media anterior pars major dan ditutupi oleh fascia subsersoa. Ureter pada wanita terdapat di belakang fossa ovarica urinaria dan berjalan ke bagian medial dan ke depan bagian lateralis cervix uteri bagian atas. Vagina juga mencapai fundus vesika urinaria. Pembuluh darah ureter mempunyai 2 cm dari sisi cervix uteri. Ada 3 tempat yang penting dari ureter yang mudah terjadi penyumbatan, yaitu pada sambungan ureter pelvis diameter 2 mm, penyilangan fossa iliaca diameter 4 mm, dan pada saat masuk ke vesika urinaria yang berdiameter 1-5 cm. Pembuluh darah ureter, arteri ureter, maksud saya pembuluh darah ureter, arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, arteri vesika inferior, persarapan ureter. Vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simfis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis medius. Bagian vesika urinaria terdiri dari fundus, corpus, vertex, dinding kandung kemih, lapisan otot vesika urinaria. Lapisan otot vesika urinaria terdiri dari otot polos yang tersusun dan saling berkaitan dan disebut destrusor vesicae. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kambung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pria pada laki-laki berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis, menjaganya kurang lebih 20 cm. Pada uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostatia, uretra membranosa, uretra cavernosa. Uretra mulai dari orifisium uretra interna di dalam vesika urinaria sampai orifisium eksterna pada penis, panjangnya 17,5 sampai 20 cm yang terdiri dari bagian-bagian uretra prostatica, uretra pars membranesa, uretra pars cavernosus, uretra orifisium uretra eksterna. Uretra pada wanita
terletak di bagian simfis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunika muscularis sebelah luar. Baiklah, lanjut ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan yaitu tubuh muskular yang panjangnya yang merentang dari mulut sampai anus, dan organ-organ aksesorisnya yaitu gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas. Saluran cerna yang terletak di bawah di diafragma disebut saluran gastrointestinal atau GI tract. Pencernaan berlangsung secara mekanis dan kimiawi yang meliputi prosesnya yaitu yang pertama ingesti, kedua pemotongan dan penggilingan yang dilakukan oleh gigi dan dicampur dengan saliva sebelum ditelan. Yang ketiga peristaltik, yang keempat digesti atau hidrolisis kimia atau penguraian. Yang kelima absorpsi, yang keenam agesti atau defekasi. Secara garis besar, sistem pencernaan melaksanakan empat proses pencernaan dasar, yaitu motilitas, sekresi, pencernaan, penyerapan. Motilitas merupakan konstruksi otot yang mencampur dan mendorong isi saluran pencernaan. Otot polos di dinding saluran pencernaan terus-menerus berkontraksi dengan kekuatan rendah atau tonus. Tonus penting untuk mempertahankan agar tekanan pada isi saluran cerna tetap serta mencegah dinding saluran cerna melebar secara permanen setelah mengalami distensi atau peregangan. Ada dua nih utilitas pencernaan. Yang pertama gerakan propulsif atau mendorong, yang kedua gerakan mencampur. Gerakan propulsif atau mendorong, laju propulsif bergantung pada fungsi yang dilaksanakan oleh setiap regio pencernaan. Misal, transit makanan di esofagus langsung cepat dibandingkan di usus halus. Gerakan mencampur memiliki fungsi ganda, yaitu mencampur makanan dengan getah pencernaan dan mempermudah penyerapan. Yang kedua, sekresi. Getah pencernaan disekresikan ke dalam lumen saluran cerna oleh kelenjar eksokrin. Sekresi pencernaan dapat berupa enzim, garam, empedu, dan mukus. Sekresi memerlukan energi baik untuk transport aktif bahan mentah ke dalam sel maupun bentuk sintesis produk sekretorik. Yang ketiga, pencernaan. Manusia mengkonsumsi 3 kategori biokimiawi makanan yang kaya, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Molekul besar tersebut tidak mampu menembus membran plasma sebelum dicerna. Proses pencernaan merupakan proses penguraian makanan dari yang strukturnya kompleks diubah menjadi satuan lebih kecil yang diserap enzim yang diproduksi di dalam sistem pencernaan. Yang keempat itu penyerapan atau absorpsi. Usus halus merupakan tempat pencernaan terakhir nutrien, dan sebagian besar nutrien diserap atau diabsorpsi melalui proses penyerapan. Molekul-molekul kecil yang dapat diserap dari proses pencernaan yang dipindahkan dari lumen saluran cerna ke dalam darah atau limfe. Lanjut, fungsi-fungsi organ ini. Untuk fungsi-fungsi organnya ini, organ pencernaan ya. Yang pertama itu gigi, berfungsi dalam proses mastikasi atau pengunyahan. Yang kedua, kelenjar saliva, mengekskresikan saliva ke dalam rongga oral. Adapun fungsinya, melarutkan makanan secara kimia untuk mengecap rasa, melembabkan dan melumasi makanan sehingga dapat ditelan, melembabkan dan melumasi supaya lidah itu bisa merasakan rasa dari makanan tersebut. Amilase pada saliva mengurai karbohidrat menjadi polisakaria dan maltosa. Lidah.
merupakan alat pengecap yang terdiri dari jaringan otot yang dilapisi oleh selaput lendir. Mukosa lidah dilapisi oleh tas debut, yaitu sesuatu reseptor pengecap. Yang selanjutnya itu mukosa lidah juga menghasilkan sekret mukus atau lendir yang bervariasi atau sebagai pelicin. Fungsi lidah untuk membolak-balikkan makanan dalam mulut, untuk membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan, mendorong makanan ke arah faring sebagai alat pengecap, membantu dalam pembentukan suara. Rongga oral, faring atau esofagus. Rongga oral merupakan jalan masuk menuju sistem pencernaan. Faring berfungsi dalam proses menelan, deglutisi. Esofagus menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik. Mukosa esofagus mensekresikan mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus. Esofagus tidak memproduksi enzim pencernaan. Lambung menyimpan makanan, produksi kimus, digesti protein dengan mengekskresikan tripsin dan asam klorida, produksi mukus. Usus halus mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut dan lambung. Proses ini diselesaikan oleh enzim usus, enzim pankreas, serta dibantu dengan empedu. Selanjutnya secara selektif mengabsorpsi produk digesti, terus tempat pencernaan dan mengabsorpsi karbohidrat, lemak, protein, air, elektrolit, dan vitamin. Usus halus atau duodenum panjangnya 25 cm mulai dari pilorus. Jejunum panjang 2,2 meter mulai dari ujung duodenum sampai ilium. Yang ketiga ilium panjang 4,65 meter. Usus besar mengabsorpsi 80-90% air dan elektrolit dari kimus dan mengubah kimus dari cairan menjadi massa semi padat. Memproduksi mukus, mengekskresikan zat sisa dalam bentuk feses. Rektum atau anus. Rektum dan anus, lanjutan kolon, terletak di belakang rongga panggul kecil. Fungsinya tempat penumpukan feses sebelum difekasi atau dikeluarkan. Pankreas, hati, dan kandung empedu. Cairan pankreas mengandung enzim-enzim yang berguna untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Tripsin dan kimotripsin mencerna protein dan polipeptida besar untuk membentuk polipeptida dan peptida yang lebih kecil. Karbosipeptides, aminopeptides dan peptidas melanjutkan proses pencernaan protein untuk menghasilkan asam amino. Lipase pankreas menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol setelah lemak diemulsi oleh garam empedu. Amilase pankreas menghidrolisis zat tepung yang tidak tercerna oleh amilase saliva jadi disakarida atau maltosa, sukrosa, dan laktosa. Fungsi hati sebagai sekresi, hati memproduksi empedu yang berperan dalam emulsifikasi dan mengabsorpsi lemak. Metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein tercerna. Menyimpan mineral, zat besi, dan tembaga. Vitamin larut lemak A, D, E, dan K, toksin tertentu, pestisida, serta obat yang tidak dapat diuraikan oleh dan diekskresikan. Empedu, larutan berwarna kuning hijauan terdiri dari 97% air, pigmen empedu, dan garam empedu. Fungsi garam empedu emulsifikasi lemak, absorpsi lemak, pengeluaran kolesterol dari tubuh. Kandung empedu menyimpan cairan empedu, mengkonsentrasikan cairan empedu, dan cara mengabsorpsi air dan elektrolit. Defikasi merupakan proses refleks, bisa dikendalikan. Refleks mempunyai tempat menerima rangsang reseptor, tempat menerus rangsang ke pusat refleks yaitu berupa saraf sensori aferen.
Tempat pusat refleks yaitu tempat pengeluaran rangsang refleks, tempat penerusan rangsang motoris dari pusat refleks ke tempat yang akan memberikan jawaban refleks, yaitu serat saraf motoris eferen. Pada refleks defekasi reseptor mukosa rektum, serat saraf sensoris medula spinalis, serat saraf motoris bila saat atau kondisi tepat. Alat yang memberikan jawaban epiglotis atau nafas tertahan, otot perut dan diafragma berkontraksi, peninggian tekanan dalam perut, refleks mengejan, kolon, peninggian gerakan peristaltik, sphincter terbuka. Baiklah, mungkin itu saja dari sistem pencernaan. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu jantung. Sebelum kita masuk ke anatomi fisiologinya, kita ketahui dulu pengertian jantung itu apa. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Cara bekerjanya menyerupai otot polos, yaitu di luar kemampuan kita, dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang. Nah ya, jantung pisang. Bagian atasnya tumpul, pangkal jantung, dan disebut juga basis cordis. Di sebelah bawah agak kecil yang disebut apex cordis. Letak jantung di dalam rongga dada sebelah depan, cavum mediastinum anterior, sebelah kiri bawah dari pertengahan rongga dada, di atas diafragma, dan pangkalnya terdapat di belakang kiri antara costa V dan costa 5 dan 4, 2 jari di bawah papila mamai. Pada tempat ini teraba adanya denyutan jantung yang disebut ictus cordis. Ukurannya kurang lebih sebesar genggam tangan kanan dan beratnya kira-kira 250 sampai 300 gram. Selanjutnya itu lapisan jantung. Lapisan jantung. Yang pertama itu endokardium, merupakan lapisan jantung yang terdapat di sebelah dalam sekali, yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir yang melapisi permukaan rongga jantung. Yang kedua yaitu miokardium, merupakan lapisan inti dari jantung yang terdiri dari otot-otot jantung. Otot jantung ini membentuk undalan-undalan otot, yaitu undalan otot atria yang terdapat di bagian kiri atau kanan, dan basis cordis yang membentuk serambi atau auricula cordis. Lanjut, undala otot ventricle yang membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventricular sampai apex jantung. Perikardium, lapisan jantung sebelah luar yang merupakan selaput pembungkus dari dua lapisan, yaitu lapisan parietal dan visceral yang bertemu di pangkal jantung membentuk kantung jantung. Ruang jantung terdapat 4 bagian atau 4 ruang. Yang pertama atrium kanan dan atrium kiri yang dipisahkan oleh septum intratrial. Ventricle kanan dan ventricle kiri yang dipisahkan oleh septum interventricular. Atrium kanan menerima darah ke oksigen dari tubuh melalui vena cava superior, kepala dan tubuh bagian atas, dan inferior vena cava kaki dan dada lebih rendah. Ventricle kanan menerima darah ke oksigen sebagai kontrak atrium kanan. Katup paru menuju ke arteri paru tertutup, kemungkinan untuk mengisi ventricle dengan darah. Atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena paru-paru sebagai kontraksi dipicu oleh node sinoatrial kemajuan melalui atrium. Darah melewati katup mitral ke ventricle kiri. Katup jantung terdiri dari katup tricuspid atau tricuspidalis berada di antara atrium kanan dan ventricle kanan. Katup pulmonalis setelah katup tricuspidalis tertutup, darah akan mengalir dari
dari dalam ventrikel kanan melalui truncus pulmonalis. Selanjutnya katup bicuspidalis atau katup mitral mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri seperti katup bicuspidalis. Katup bicuspidalis menutup pada saat kontraksi ventrikel. Katup selanjutnya itu arteri koroner. Ya, karena jantung adalah terutama dari jaringan otot jantung yang terus-menerus kontrak dan refleks. Ia harus memiliki pasokan oksigen yang konstan dan nutrisi. Vena cava superior. Vena cava superior adalah salah satu dari dua pembuluh darah utama yang membawa darah ke oksigen dari tubuh ke jantung. Vena cava inferior. Vena cava inferior adalah salah satu dari dua pembuluh darah utama yang membawa darah dari oksigen dari tubuh ke jantung. Vena pulmonalis. Vena paru adalah pembuluh darah mengangkut oksigen yang kaya dari paru ke atrium kiri. Aorta. Aorta adalah pembuluh darah tunggal terbesar di tubuh. Ini adalah kira-kira diameter ibu jari Anda. Ya, kapal ini membawa darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri ke berbagai bagian tubuh. Arteri pulmonalis. Arteri paru adalah pembuluh darah transportasi ke oksigen dari ventrikel kanan ke paru-paru. Baiklah, kita lanjutkan ke sistem fisiologi reproduksi pria. Nah, untuk yang pria ini terdiri dari ureter, vas deferens, kandung kemih, chorda spermatica, penis, epididymis, testis. Bagian-bagian sistem reproduksi pada laki-laki untuk kelenjarnya testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbo-uretralis, kedua ductus epididymis, ductus seminalis, uretra. Bangun penyambung, skrotum, peniculus spermaticus, dan penis. Testis merupakan dua buah glandula atau kelenjar yang terdapat di dalam skrotum, digantungkan pada peniculus spermaticus. Testis terbentuk dari sekitar 200 tubulus seminiferus yang saling melilit, terletak di dalam kompartemen fibrosa. Vas deferens membawa spermatozoa melalui kanalis inguinalis di atas tulang pubis dan mengelilingi dinding samping pelvis sampai ke belakang kandung kemih. Lalu spermatozoa memasuki uretra melalui ductus ejaculatorius. Vesika seminalis adalah dua buah kelenjar tubular yang terletak di kanan dan di kiri di belakang leher kandung kencing. Vesika urinaria dan berbentuk seperti piramid. Panjangnya kurang lebih 5-10 cm. Berfungsi menghasilkan zat mukoid yang berfungsi sumber energi spermatozoa. Kelenjar prostat melekat pada dinding bawah vesika urinaria. Besarnya kira-kira sebesar buah kenari. Prostat melingkar pada pangkal uretra yang keluar dari kandung kemih. Kelenjar prostat merupakan kumpulan dari 30-50 kelenjar tubulo-alveolar dan bermuara di dalam uretra pars uretratica. Fungsi kelenjar prostat menambah cairan alkalis pada cairan seminalis, berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan yang terdapat pada uretra dan vagina. Kelenjar bulbo-uretralis letaknya di sebelah kanan dari kelenjar prostat dan di belakang lateral pars membran ureter berbentuk bundar kecil berwarna kuning dan panjangnya 2-5 cm. Ductus atau saluran epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya 6 cm terletak sepanjang atas tepi dan belakang testis. Fungsinya saluran pengantar testis mengatur sperma sebelum diejakulasi memproduksi semen.
Ductus seminalis, ductus vesica seminalis merupakan saluran yang berasal dari glandula seminalis dan akan bergabung dengan ductus efferent. Penggabungan kedua ductus ini dinamakan ductus ejaculatorius dan bermuara pada kedua kelenjar tubuloalveolar. Uretra merupakan saluran kemih dan sekaligus sebagai saluran ejaculatorius pada laki-laki, di mana mengeluarkan urin tidak bersamaan dengan ejakulasi. Hal yang diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Bangun penyambung atau yang pertama itu skrotum, merupakan kantong tempat testis menggantung pada dasar pelvis. Skrotum terdiri dari dua lapisan, yang pertama kulit, yang kedua tunica dorsalis. Selanjutnya yaitu peniculus spermaticus. Peniculus spermaticus memanjang dari abdomen inguinalis ke bagian belakang testis sampai ke skrotum. Peniculus ini bagian kiri lebih panjang dari yang kanan karena testis ini menggantung lebih rendah daripada yang kanan. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung disebut gland penis, bagian tengah corpus penis, bagian pangkal radix penis. Corpus cavernosus penis terdiri atas massa silindris yang bererektil dan membentuk 3/4 bagian anterior batang penis. Hormon yang berperan: hipotalamus, testosteron, fisiologi, ereksi, orgasme dan ejakulasi. Ereksi saraf parasimpatis menstimulasi organ erektil, membesar karena penuh dengan darah. Orgasme, sel sperma dan testis dikeluarkan menuju uretra. Sekresi zat lain yang membentuk semen dikeluarkan dari organ aksesoris menuju uretra. Ejakulasi, impuls simpati dari pusat refleks medula spinalis menjalar di sepanjang spina lumbal menuju organ genital dan menyebabkan kontraksi peristaltik dalam ductus testis, epididymis, dan ductus deferens. Baiklah, mungkin itu saja. Baiklah, lanjut ke anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Alat genitalia eksterna: mons veneris, labia majora, labia minora, clitoris, vestibulum, introitus vagina, glandula Bartolini. Alat genitalia interna: vagina, uterus, tuba fallopi, ovarium. Dari mons veneris, lemak yang menonjol di atas pubis, tumbuh rambut saat pubertas. Labia majora, terisi lemak yang berasal dari mons veneris, lonjong dan mengecil ke bawah. Klitoris merupakan suatu tunggul yang erektil tertutup oleh prepubium klitoridis. Banyak saraf dan darah dengan saraf dan peredaran darah. Vestibulum merupakan rongga yang dibatasi oleh lateral kedua labia, anterior dan dorsal. Terdapat muara vagina, muara uretra, 4 lubang kecil, 2 muara dari kel scan, 2 muara dari kel Bartolini. Introitus vagina dilindungi oleh labia minora, memiliki hymen. Glandula Bartolin penting pada area vagina, mengeluarkan sekret pada coitus. Labia minora, sebelah dalam labia minora tidak di atas klitoris membentuk prepubium klitoridis, di bawah klitoris membentuk frenulum klitoridis. Vagina, penghubung antara introis vagina dan uterus. Dinding depan lebih pendek dari dinding kanan. Terdapat rugae, terdapat kelenjar ke dalam pundak vagina menurut ujung cervix portoio. pH asam, Proctex kuman. Uterus, seperti buah pokat sebesar telur ayam kampung, letak antara vesika urinaria dan rektum. Terdapat 2 bagian, corpus uteri
berbentuk segitiga. Cervix uteri berbentuk silindris. Beratnya 57 gram, posisi antepressio-flexio. Dinding lapisan endometrium atau selaput lendir, myometrium, lapisan otot polos, perimetrium, ligamentum. Tuba Fallopi mulai dari cornu uteri ke lateral dapat 4 bagian: pars interstitialis, pars ismica, pars ampullaris, pars infundibulor. Ovarium terdapat 2 indung telur dihubungkan dengan uterus. Ligamentum proprium dihubungkan dengan dinding panggul. Ligio infundibulo. Struktur 2 korteks dan medula. Vascularis uterus, uterine sinistra atau dextra, dan ovarica sinistra atau dextra. Inversi uterus otonom cerebrospinal. Anatomi panggul. Panggul pelvis terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Panggul terdiri dari bagian atas lebar disebut panggul besar, bagian bawah disebut panggul kecil. Tulang panggul terdiri 4 buah tulang. Siklus reproduksi wanita. Siklus reproduksi wanita, siklus ovarium, siklus endometrium menstruasi, siklus myometrium, siklus gonadotropin. Folikel siklus ovarium primordial di bawah pengaruh FSH dan estrogen berlanjut ke proliferasi atau menghasilkan estrogen di bawah pengaruh LH. Folikel matang, polis, dan degraf. Selanjutnya siklus myometrium, siklus gonadotropin, folikel degraf. Siklus reproduksi yaitu anterior pituitari memproduksi FSH lalu memproduksi LH menuju ke mengawali evaluasi folikel ovarium matang dan mengeluarkan estrogen. Lanjut ke folikel berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan progesteron. Yang terakhir yaitu endometrium menebal dilapisi oleh lapisan banyak pembuluh darah dan glandula. Jika tidak terjadi festilisasi, korpus luteum bergenerasi, kadar estrogen dan progesteron turun drastis. Endometrium meluruh, menstruasi dimulai, siklus kembali dimulai dengan dikeluarkannya FSH. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada sedikit kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada saya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.